Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang menggelegar di tanggal 30 Desember 2020 ini tentang pemerintah secara resmi membubarkan FPI, Front Pembela Islam. Kita kemudian melihat bahwa pertanyaan datang bertubi-tubi dari ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang yang langsung menyaksikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfud MD di tanggal 30 Desember ini. Yang menarik bisa kita simak di video ini sekarang adalah pernyataan dua waketum Gerindra yang kemudian mengkritisi pelarangan FPI ini. Ini menarik karena kita tahu bagaimana sepak terjang Gerindra ini begitu sangat dinamis. Di satu sisi publik mempertanyakan kenapa Pak Prabowo selalu diam, tidak pernah menyampaikan statement apapun tentang FPI. Padahal sebagai Menteri Pertahanan tentu sedikit banyaknya berkepentingan. Atau kita juga melihat bagaimana Sandiaga Uno yang sempat menyampaikan komitmennya untuk berada di jalur oposisi selama 5 tahun ke depan, ternyata bergabung ke pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi di sisi lain ada Habibur Rahman, ada Fadlizon, dan ada beberapa orang lainnya di Gerindra yang terus-menerus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini kita akan coba bahas di video sekarang. Kita ambil beritanya dari Detik News. Judulnya, dua waketum Gerindra pertanyakan dan kritik pelarangan FPI. Rabu 30 Desember, jadi di hari yang sama saat Pak Mahfud MD menyampaikan pernyataan terbukanya yang didampingi oleh 10 pejabat. Luar biasa. Jakarta, pemerintah mengumumkan pelarangan segala bentuk kegiatan FPI dan penggunaan simbol FPI. Dua waketum Partai Gerindra, Fadlizon dan Habibur Rahman, menyoroti pelarangan FPI. Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi, kata Fadlizon di Twitternya Rabu 30 Desember 2020. Keras sekali pernyataan Fadlizon. Ini seperti pernyataannya orang yang berada di oposisi, padahal kita tahu partainya bergabung dengan pemerintah. Ya tetap, kalau kita melihat dalam posisinya sebagai wakil rakyat, tentu tugasnya menyuarakan aspirasi rakyat dan terutama konstituennya. Dan barangkali Fadlizon meyakini bahwa konstituen para pemilih Fadlizon kemarin di Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang-orang yang juga berpikiran sama dengan Fadlizon. Sementara itu, Habibur Rahman mempertanyakan apakah pembubaran FPI sudah sesuai undang-undang yang berlaku. Dia juga mempertanyakan apakah pemerintah telah mengonfirmasi tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada FPI. Kami mempertanyakan apakah pembubaran FPI ini sudah dilakukan sesuai mekanisme Undang-Undang Ormas, khususnya pasal 61 yang harus melalui proses peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan status badan hukum, sebut Habibur Rahman dalam keterangannya kepada wartawan. Selain itu, kami mempertanyakan apakah sudah dilakukan konfirmasi secara hukum terhadap hal-hal negatif yang dituduhkan kepada FPI. Soal keterlibatan anggota FPI dalam tindak pidana terorisme misalnya, apakah sudah dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan FPI? Sebab jika hanya oknum yang melakukannya, tidak bisa serta-merta dijadikan legitimasi pembubaran FPI, ucap dia. Ya, ini kan memang kabarnya tiba-tiba ya, kita tidak tahu bagaimana proses upaya pemerintah yang bertahap kalau memang berniat untuk membubarkan FPI ini. Ini seperti sebuah ketergesa-gesaan, seperti yang didorong oleh limit waktu yang terbatas. Nah, tentu ini pun menjadi pertanyaan publik. Bagaimana ini kaitannya dengan proses hukum yang sedang berjalan dalam upaya mencari kebenaran di proses terjadinya pembunuhan 6 laskar FPI itu. Ya, publik kan mempertanyakan itu hari ini. Bagaimana nanti proses hukum ini akan berlanjut dengan kelompok yang kemudian tidak diakui lagi keberadaannya di Indonesia. Mudah-mudahan keadilan masih bisa diharapkan tegak di negeri ini. Dan yang disorot oleh Habibur Rahman juga terkait dengan oknum yang melakukan tidak bisa serta-merta dijadikan legitimasi pembubaran. Ya,
Itu juga kan yang terjadi dengan PDIP misalkan, partai politik yang kita tahu memiliki para kader-kadernya yang tersangkut korupsi paling banyak di antara partai lain. Kan juga tidak serta-merta bisa dibubarkan dengan landasan dalil seperti itu. Maka kebijaksanaan dari pemerintah tentu diharapkan bisa muncul dengan penjelasan yang lebih clear, lebih terbuka, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Meski demikian, Habibur Rahman sepakat dengan spirit pemerintah untuk melawan radikalisme. Namun dia menilai segala tindakan hukum harus sesuai hukum yang berlaku juga. Ya, saya kira seluruh lapisan masyarakat mayoritasnya setuju, sepakat dengan upaya pemerintah untuk melawan radikalisme. Dalam konteks orang-orang yang merongrong, ya, bukan dalam konteks cara berpikir. Kalau cara berpikir kan memang harus radikal. Tapi dalam definisi yang sering digunakan hari ini, bahwa radikalisme itu upaya-upaya untuk mengganggu, upaya untuk menjatuhkan pemerintahan, tentu ini yang saya kira rakyat jelata juga sepakat untuk dilawan. Tapi ya, bagaimana penanganan hukum yang tidak sesuai prosedur hukum, yaitu yang tidak boleh sampai terjadi. Kan jadinya jeruk makan jeruk kalau begitu. Seperti diketahui, pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam FPI. Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan ormas. Keputusan itu disebut sesuai dengan putusan MK 82/PUU 112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Menko Polhukam Mahfud MD meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, tidak ada dan harus ditolak, ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya hari ini. Ya, saya kira bentuk keadilan yang bisa dimunculkan oleh pemerintah hari ini adalah dengan juga menyasar ormas-ormas lain yang memiliki kasus yang serupa. Saya yakin tidak hanya FPI. Jadi harapannya pemerintah mestinya gitu, kalau saran saya nih dari rakyat jelata di konferensi pers tadi itu, harusnya juga menyertakan ormas-ormas lain yang memiliki kasus serupa, sehingga nampak gitu, ada upaya untuk menindak satu ormas dengan ormas lain dengan cara yang sama, dengan tindakan yang adil. Kan seperti pertanyaan publik hari ini juga tentang undang-undang kekarantinaan. Kenapa rasanya kalau yang kita dengar di berita-berita itu kok hanya Habib Rizik saja, dan itu sepertinya tidak berlaku untuk orang-orang yang melakukan atau mengakibatkan kerumunan yang juga dalam jumlah yang sama. Ya, contohnya Habib Lutfi misalnya, yang juga dipertanyakan banyak orang. Kenapa di pengajian Habib Lutfi yang juga mendatangkan ribuan orang tidak ada upaya proses hukum yang sama? Ya, sampai Muhammadiyah pun mengangkat hal itu gitu, bahwa diharapkan pemerintah menunjukkan keadilannya bukan hanya kepada FPI tapi juga kepada ormas-ormas yang lain. Tentu bukan hanya Gerindra yang kita tahu ada di pemerintahan dan juga ada di oposisi. Minimal sikap-sikap yang ditujukan oleh Fadlizon, Habibur Rahman, dan beberapa orang lainnya. Tapi PKS yang jelas-jelas sebagai oposisi jelas angkat suara terkait hal ini, ya. Masih di Detik News ada kabar juga tentang respon PKS terhadap pelarangan ormas FPI ini. Judulnya, pemerintah larang FPI, PKS, .2, negara gagal bina ormas. Ini sudut pandang yang lain. Saya kira Menko Polhukam Mahfud MD bersama sejumlah petinggi negara mengumumkan pelarangan segala bentuk aktivitas FPI maupun simbol FPI. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai pelarangan FPI merupakan kegagalan pemerintah dalam membina ormas. Upaya pelarangan atau pembubaran ormas sebetulnya bentuk gagalnya negara membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa, kata Mardani dalam keterangannya Rabu 30 Desember. Menarik ini ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Keberadaan ormas kan tentu pada prinsipnya adalah upaya untuk membantu peran pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat. Langsung saja gitu, contohnya FPI tentu dengan membuat sebuah pondok pesantren, ini adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan nilai-nilai kenegaraan. Karena kita tahu Habib Rizik juga sangat concern terhadap Pancasila, ya, konsep Pancasila yang juga menjadi salah satu bidang kajian penelitiannya. Dan ketika seorang anak ada yang melakukan kenakalan, maka tentu itu tidak terlepas dari
gagalnya orang tua dalam membina anak. Kan kurang lebih begitu konsep berpikirnya ya. Maka dalam konteks negara pun begitu gitu. Ketika ada ormas yang dianggap melenceng, mestinya yang disoal adalah pemerintahnya. Kenapa tidak bisa membina, tidak bisa mengarahkan? Mardani mengingatkan semua pihak, pemerintah dan FPI dalam koridor hukum. Segala tindakan, kata Mardani, harus berbasis landasan konstitusi. Di negara demokrasi, semua pihak punya hak untuk menyatakan pendapat dan punya kebebasan berkumpul dan berserikat. FPI punya hak untuk berkumpul dan berserikat, ucap Mardani. Pelarangan FPI bisa ditanggapi dalam koridor negara hukum dan negara demokratis, imbuh anggota DPR itu. Mudah-mudahan dengan begitu cepatnya respon-respon yang muncul dari para politikus dan tentu juga dari rakyat jelata yang kemudian berespon di berbagai kolom komentar video terkait dan di berbagai platform media sosial lainnya, mudah-mudahan pemerintah juga mengantisipasi hal ini dan kemudian mampu menyikapinya dengan lebih bijaksana.